Raja Dewa Kuno. Bab 276 hingga bab 280. 176. Sikap Peri King Mei. Setelah King Wentian memperoleh gulungan kuno itu, ia sepenuhnya menenggelamkan dirinya dalam proses pemahaman, sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang terjadi di dalam tubuhnya. Masa pengasingan dan penyesuaian ini berlangsung selama 2 bulan penuh, hingga ia benar-benar melupakan berlalunya waktu. Selama 2 bulan tersebut, King Wentian berkali-kali dibuat kagum oleh kekuatan garis keturunannya sendiri. Di saat yang sama, ia terus merenungkan wawasan mendalam mengenai prasasti ilahi luar biasa yang diciptakan oleh sang Ascendant Surgawi itu. Tak dapat disangkal, Ascendant berelemen emas tersebut benar-benar merupakan sosok jenius monster, baik dalam jalur kultivasi maupun dalam penciptaan prasasti ilahi. Pikiran King Wentian sesekali kembali pada gulungan kuno yang telah ia relakan untuk ditinggalkan. Teknik kultivasi di dalamnya jelas bukan teknik biasa, kekuatannya pasti luar biasa. Namun, King Wentian sama sekali tidak menyesal. Ia mempercayai instingnya sendiri. Jika bukan karena mata ketiganya yang terbangun, memungkinkannya melihat bahwa 9 penjaga emas itu memiliki tingkat kultivasi, mungkin ia tak akan mencurigai warisan tersebut. Namun apa yang ia lihat adalah 9 penjaga emas dengan kekuatan puncak tingkat Yuanfu, bertindak layaknya boneka tanpa kehendak, semata-mata menjaga warisan itu. Lebih dari itu, mereka bahkan rela mengorbankan nyawa mereka sendiri demi mengaktifkan boneka bezirah emas. Dua hal ini, jika digabungkan, secara alami menumbuhkan secercah kecurigaan di hati King Wentian. Karena itulah, ia memilih untuk meninggalkan warisan tersebut. Selama 2 bulan ini, baik tingkat kultivasinya maupun pencapaiannya dalam prasasti ilahi mengalami lonjakan besar. Kepercayaan dirinya terhadap kekuatannya sendiri meningkat pesat. Ia yakin, tak lama lagi ia akan mampu benar-benar menancapkan kakinya di benua bulan. Tekanan yang ia rasakan saat pertama kali tiba di benua bulan justru mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, memaksa dirinya meningkatkan kekuatan dengan kecepatan setinggi mungkin. Faktanya, untuk usianya sekarang, ia sudah layak disebut sebagai salah satu jenius paling luar biasa dalam sejarah Grand Xia. Ia mulai berkultivasi pada usia 16 tahun, lalu memadatkan jiwa astral pertamanya dari lapisan langit kelima. Jiwa astral kedua dan ketiganya pun berasal dari lapisan langit kelima. Hingga saat ini, ia belum pernah bertemu siapapun yang mampu menyainginya dalam pencapaian semacam ini. Ia melangkah ke tingkat Yuanfu sebelum genap berusia 18 tahun, namanya mengguncang seluruh negara Chu, bahkan memiliki pengaruh untuk menentukan siapa yang berhak memegang otoritas pemerintahan. Hal semacam ini adalah sesuatu yang tak akan mampu diraih oleh kebanyakan orang, bahkan sepanjang hidup mereka. Dan kini, di usia 19 tahun, ia telah menembus tingkat keempat Yuanfu. Semua itu terjadi hanya dalam rentang 2 bulan. Rongga Yuanfu-nya mengembang lebih luas, dan pemahamannya terhadap mandat-mandatnya pun semakin dalam. Pada saat ini, dari kejauhan tampak sebuah siluet indah berjalan mendekat. Kecantikan Bai Lu Yi memang tak dapat disandingkan dengan Mo Qingcheng, namun ia tetap merupakan wanita yang menawan dengan caranya sendiri. Bersih, segar, berkesan dingin namun menenangkan, dipadu dengan kepribadian polos dan tubuh yang menggoda, semua itu menjamin bahwa ia akan selalu menarik perhatian kemanapun ia pergi. Akhirnya kamu kembali juga, ujar Bai Lu Yi sambil manyun, menatap King Wentian dengan pandangan kesal. Di hadapan King Wentian, ia tak lagi bersikap seperti guru Bai Lu yang berwibawa. Sikapnya jauh lebih santai dan akrab, seperti seorang teman lama. Bahkan, terkadang sisi manis dan kewanitaannya terlihat jelas, justru menambah pesonanya. King Wentian menatapnya dengan senyum menggoda di wajahnya. Dari nada bicaramu, kenapa rasanya tempat ini seperti rumahku saja? Dalam mimpimu, balas Bai Lu Yi sambil melotot. Bagaimana hasil panenmu kali ini? Luar biasa, jawab King Wentian santai. Mau melihat gulungan kuno yang ditinggalkan Ascendant itu? Senyum licik terlihat di wajahnya. Harta semacam itu jelas tak akan bisa ditolak oleh hampir semua ahli prasasti ilahi. Jika kabar ini tersebar, pasti para ahli prasasti tingkat 4 akan menjadi gila karenanya. Lupakan saja. Warisan itu kau dapatkan sendiri, sudah sepantasnya menjadi milikmu, jawab Bai Lu Yi setelah berpikir sejenak. Aku tidak bilang akan memberikannya padamu, King Wentian tertawa lepas. Bai Lu Yi memutar bola matanya. Jadi sejak tadi dia hanya menggodanya saja? Baiklah, aku hanya meminjamnya beberapa hari. Lagi pula aku ini jenius, ujar Bai Lu Yi setengah kesal. King Wentian tertawa lagi, membuat Bai Lu Yi tak tahu harus tertawa atau menangis. Pada akhirnya, ia memilih memukul King Wentian dengan ringan. Sejujurnya,
Qin Wentian sama sekali tidak pelit. Selain cantik, Bai Luyi juga pernah menahan serangan Jusha demi melindunginya saat perebutan warisan, hingga dirinya sendiri terluka. Di mana Kak Chumang dan si gendut? Tanya Qin Wentian saat ia melihat Little Rascal berlari mendekat. Aku hanya bisa menggambarkan mereka dengan satu kata. Gila, jawab Bai Luyi. Mereka sama sekali tidak mengendurkan kultivasi. Akhir-akhir ini, mereka hampir selalu berada di arena neraka, mengumpulkan catatan pertempuran. Ucapan itu membuat Qin Wentian sedikit terharu. Si gendut akhirnya termotivasi dan tidak lagi bermalas-malasan. Tak diragukan lagi, kematian Leng Ning juga memberi dampak besar baginya. Di Kekaisaran Grand Xia ini, tempat para ahli bertebaran seperti awan, tanpa kekuatan yang cukup, seseorang hanya bisa berdiri di pinggir dan menonton saat hal-hal berharga baginya direnggut. Jika Qin Wentian di masa lalu memiliki kekuatan seperti sekarang, ia pasti tak akan membiarkan klan Leng menyentuh sehelai rambut pun di kepala Leng Ning. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan menghadapi orang aneh seperti Yan Tie pun hanyalah permainan anak-anak. Qin Wentian, ikut aku. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Ekspresi Bai Luyi tiba-tiba berubah serius. Ia lalu membawa Qin Wentian ke sebuah sudut tersembunyi dekat tempat tinggalnya. Ia tidak membawanya ke halaman tengah, tempat para tetua berdiskusi, karena hanya anggota inti institut yang boleh masuk ke sana. Di Feng dan Di Cheng adalah pengecualian, karena mereka mengetahui rahasia terbesar Institut Rusa Putih, bahwa tempat ini merupakan salah satu cabang dari faksi Azur yang tersembunyi. Qin Wentian juga mengetahui hal ini, tetapi memilih untuk tidak menunjukkan token otoritasnya. Secara alami, Bai Luyi juga tidak akan membocorkan rahasia tersebut kepada orang lain. Ada apa? Tanya Qin Wentian saat melihat raut khawatir di wajah Bai Luyi. Beberapa hari terakhir, sekelompok orang datang ke Institut Rusa Putih. Salah satu dari mereka bernama Di Feng, namun ia juga memiliki gelar lain, Kaisar Azur, peringkat kelima dalam daftar takdir langit. Mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari garis keturunan utama klan Di, keturunan Kaisar Azur, ujar Bai Luyi. Wajah Qin Wentian langsung menggelap. Garis keturunan utama, klan Di. Pikirannya seketika tertuju pada kepala Akademi Kaisar Bintang, Di. Ia masih dipenjara di Istana Sembilan Misteri. Apakah ia masih hidup? Atau sudah disiksa sampai mati? Memikirkan hal ini, dahaga Qin Wentian akan kekuatan semakin membara. Entah bagaimana, mereka tahu bahwa Institut Rusa Putih adalah salah satu cabang faksi Azur yang tersembunyi. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menguasai dan mengendalikan institut, menyatukan faksi Azur, lalu memimpin Istana Kaisar Azur bangkit kembali, lanjut Bai Luyi. Berbagai pikiran bermunculan di benak Qin Wentian. Sejak menerima token itu, ia sudah tahu bahwa jalan untuk menyatukan faksi Azur tidak akan mudah. Kini, seseorang dari garis keturunan utama klan Di muncul, membuatnya bertanya-tanya tentang niat mereka yang sebenarnya. Dan jika mereka tahu bahwa token Kaisar Azur berada di tangannya, tindakan apa yang akan mereka ambil? Dengan suara berat, Qin Wentian bertanya, apakah Institut Rusa Putih akan mengakui mereka tanpa token Kaisar Azur? Kelompok ini sangat licik. Awalnya, mereka mengirim Di Cheng, tuan muda bercelana sutra itu, untuk memberi kesan buruk. Setelah itu, Di Feng, pahlawan muda yang karismatik, muncul. Mayoritas tetua memiliki kesan yang sangat baik terhadap Di Feng, seolah-olah mereka melihat harapan jika ia yang memimpin. Menurutku, Institut Rusa Putih kemungkinan besar akan setuju berada di bawah kendali mereka, jelas Bai Luyi. Ia melanjutkan, alasan mereka tentang tidak adanya token Kaisar Azur adalah karena penjaga token itu telah ditangkap oleh Istana Sembilan Misteri. Mereka khawatir ia akan membocorkan rahasia faksi Azur yang tersembunyi. Penjelasan ini berhasil meyakinkan mereka yang awalnya menentang klan Di. Qin Wentian merenung lama. Masalah ini adalah tantangan besar baginya, tetapi pada saat yang sama, juga merupakan sebuah peluang. Klan Di dari garis keturunan utama telah membuka celah baginya. Tindakan mereka membuat Institut Rusa Putih mulai memikirkan kemungkinan kembali ke Istana Kaisar Azur. Satu-satunya pertanyaan adalah, siapa yang akan memimpin? Setelah kepala sekolah Di menyerahkan token Kaisar Azur kepadaku, karena urusanku, ia akhirnya ditangkap oleh Istana Sembilan Misteri. Aku yakin, bahkan jika menghadapi kematian, ia tidak akan pernah membocorkan rahasia Kaisar Azur, ucap Qin Wentian dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tampaknya, ia tak punya pilihan selain mempercepat rencananya. Institut Rusa Putih akan menjadi medan pertempuran pertama dalam usahanya menyatukan faksi Azur. Apapun yang terjadi, ia harus memenangkan mereka. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Bai Luyi.
Qin Wentian menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Tenang saja. Bahkan jika Di Feng dari garis keturunan utama ingin bersaing denganku, pada akhirnya, yang menang tetap aku. Lalu kenapa jika Di Feng berada di peringkat kelima daftar takdir langit? Beri Qin Wentian beberapa tahun saja. Namanya pasti akan menjadi salah satu nama paling gemilang dalam daftar takdir langit. Targetnya adalah posisi puncak. Itulah keyakinannya, sekaligus ambisinya. Ayo, aku akan membagikan pemahaman yang kudapat dari gulungan ascendant itu kepadamu, ujar Qin Wentian sambil tertawa. Melihat wajah tampan itu, Bai Luyi tanpa sadar ikut tersenyum. Ia percaya, apapun tantangannya, Qin Wentian pasti akan menjadi pihak yang menang. Dalam perebutan warisan ascendant saja, ia sudah menyinggung Zhan Chen peringkat 11, Yang Fen peringkat 18, serta Zhao Lai dan Hua Feng. Jadi apa artinya menambah satu lagi, Di Feng peringkat kelima? Di sebuah tempat yang sangat jauh dari benua bulan, di mana manusia dan binatang iblis hidup berdampingan dengan damai, pemimpin istana danau surgawi berdiri dengan penuh hormat, menatap sosok cantik memesona yang duduk di kursi utama aula besar. Peri King Mei berbaring malas, kilatan cahaya iblis berkelebat di matanya. Tangan gioknya mengetuk sandaran kursi saat ia berkata dengan suara rendah. Orang tua itu, apakah dia sudah tidak bisa menunggu lagi? Menurut informasi yang kami kumpulkan, saat ini sudah ada dua kekuatan besar yang berdiri di sisi berbeda. Tak seorang pun mampu mencegah hal ini, jawab pemimpin istana dengan tenang. Hehe, aku tak menyangka sebelum faksi Azur sempat bangkit kembali, sudah ada cacing yang menggerogotinya dari dalam, ujar Peri King Mei sambil tersenyum dingin. Apakah mereka benar-benar ingin melanggar perintah terakhir Kaisar Azur, merebut kekuasaan tanpa menunggu kemunculan token otoritas? Aku rasa itulah niat mereka. Selama bertahun-tahun ini, kekuatan mereka telah terkonsolidasi, bahkan berhasil membina elit seperti Di Feng. Menurut kabar yang kudapat, Di Feng sudah tiba di Institut Rusa Putih di benua bulan. Jelas pemimpin istana, seolah mengetahui setiap peristiwa di benua bulan dengan sangat rinci. Bagaimana keadaan King Er dan bocah kecil itu? Jangan-jangan hati gadis itu sudah tergoyahkan olehnya? Tanya Peri King Mei. Saat menyebut King Er, senyum dingin di wajahnya menghilang, digantikan oleh kelembutan. Aku rasa tidak. Guru tentu sangat memahami kepribadian King Er. Ia memang polos, namun kepolosan itu membuatnya sebening giok dan juga dingin terhadap perasaan. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk menggerakkan hatinya dengan emosi, jawab pemimpin istana. Adapun bocah itu, dia memang cukup luar biasa. Oh, mata Peri King Mei sedikit menyipit. Jarang sekali ada orang yang mendapat penilaian setinggi itu darimu. Kalau begitu, kirimkan beberapa bala bantuan ke benua bulan untuk membantunya. Jika tidak terjadi apa-apa, tentu lebih baik. Namun jika sesuatu terjadi, pastikan mereka memahami dengan jelas sikapku. Bab 277. Jalan yang terhalang. Setelah Qin Wentian menyerahkan gulungan kuno itu kepada Bai Luyi, gadis itu langsung menenggelamkan kehendak dan kesadarannya ke dalamnya. Ia larut sepenuhnya dalam kedalaman prasasti-prasasti yang tertulis di sana, sampai memasuki keadaan lupa diri, seakan dunia luar sudah tidak ada lagi. Sejak awal, Bai Luyi memang memiliki ketertarikan yang sangat mendalam terhadap prasasti ilahi. Kini, wawasan milik seorang ascendant terpampang tepat di hadapannya. Sama seperti Qin Wentian, begitu ia mulai membacanya, ia pun tak mampu melepaskan diri. Ascendant berelemen emas itu memiliki banyak pendekatan unik dalam penerapan pengetahuan. Di dalam gulungan kuno tersebut tercatat prasasti tingkat 4 yang sangat kuat, formasi-formasi tingkat tinggi, metode untuk memurnikan boneka tingkat 4, serta cara menempa senjata ilahi tingkat 4. Sayangnya, tingkat pencapaian Bai Luyi masih belum cukup tinggi untuk benar-benar memahaminya. Ia tidak mampu menangkap ataupun merasakan prasasti-prasasti itu dengan jelas, hanya bisa memperoleh sedikit sekali pencerahan. Setelah bertemu kembali dengan Chu Mang dan si gendut, keempat orang itu pun memasuki sesi kultivasi tertutup. Mereka mengasingkan diri di dalam gua rusa putih, sementara Little Rascal berbaring di samping mereka. Sebenarnya, Qin Wentian pada awalnya berniat bermeditasi lebih lama lagi di gurun. Namun ia buru-buru kembali karena khawatir Bai Luyi dan Fen Lei akan mencemaskannya. Kini setelah kembali, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan Bai Luyi, membagikan pemikiran serta pemahamannya mengenai gulungan kuno itu, sekaligus memperkokoh fondasi mereka berdua. Pertukaran semacam ini membuatnya merasa sangat puas dan gembira dengan kemajuannya sendiri. Namun, emosi di Cheng saat ini sama sekali tidak bisa disebut puas atau gembira. Jika klan diingin menguasai Institut Rusa Putih, mereka tidak hanya membutuhkan persetujuan mayoritas anggota inti,
tetapi juga harus membangun hubungan baik dengan keseluruhan pihak institut. Hanya dengan begitu, Institut Rusa Putih akan dengan sepenuh hati tunduk dan membantu mereka secara sukarela. Tak diragukan lagi, Di Feng adalah kandidat paling ideal untuk mendapatkan pengakuan para anggota inti institut. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, selain mengejar keuntungan, membangun relasi dan koneksi juga sama pentingnya. Karena itu, selama beberapa hari terakhir, Di Feng tinggal di Institut Rusa Putih, sesekali mengunjungi para tetua agung dan tetua tertinggi, serta berinteraksi dengan generasi muda. Perlahan tapi pasti, rasa kagum terhadap pemuda berbakat ini semakin kuat. Semakin banyak orang yang mempercayai dan menaruh harapan pada Di Feng. Sebaliknya, perlakuan dan sikap Institut Rusa Putih terhadap Di Cheng justru merosot tajam. Kini, hampir tak ada lagi yang peduli padanya, seolah keberadaannya diabaikan sepenuhnya. Terlebih lagi, ia baru saja mendengar kabar bahwa Bai Lu Yi sedang berkultivasi tertutup bersama seorang pemuda lain. Bagaimana mungkin perasaannya bisa baik-baik saja? Apakah Little Yi masih dalam pengasingan tertutup? Tanya Di Cheng kepada ayah Bai Lu Yi. Gadis itu, ayah Bai Lu Yi menggelengkan kepala ringan. Ia tahu bahwa sejak Qin Wentian kembali, Bai Lu Yi hampir tidak pernah meninggalkan sisi pemuda itu. Ia sendiri merasa agak bingung. Biasanya, ia mungkin akan salah paham mengenai hubungan putrinya dengan Qin Wentian. Namun anehnya, ia tidak merasa keberatan sama sekali. Bahkan, ia cukup menyukai pemuda itu. Setidaknya, dibandingkan Di Cheng, Qin Wentian unggul di hampir semua aspek. Dan meskipun sama-sama keturunan klan Di, jarak antara Di Cheng dan Di Feng terlalu jauh. Ayah, sepertinya putrimu sudah diculik oleh Qin Wentian. Canda Bai Lu Jing sambil tertawa di sampingnya. Ucapannya jelas ditujukan untuk menusuk Di Cheng. Benar saja, setelah mendengar itu, raut wajah Di Cheng langsung berubah. Siapa itu Qin Wentian? Apakah dia pantas untuk Little Yi milikku? Ayah dan anak keluarga Bai Lu langsung merasa tidak senang setiap kali Di Cheng menyebut Bai Lu Yi sebagai Little Yi miliknya. Namun, mereka tetap menahan diri untuk tidak mempersoalkannya, mengingat status Di Cheng sebagai tamu institut. Pantas atau tidak bukan urusanmu. Selama Little Yi menyukainya, itu sudah cukup, kata Bai Lu Jing dengan sengaja, makin memperparah keadaan. Wajah Di Cheng langsung berubah semakin buruk. Tuan, nona muda telah mengakhiri pengasingan tertutupnya. Lapor seorang pelayan yang tiba-tiba berlari mendekat. Ayah Bai Lu Yi tersenyum, matanya berbinar. Akhirnya gadis itu mau keluar juga. Aku pamit dulu, kata Di Cheng dengan suara tercekik, lalu pergi. Ayah dan anak keluarga Bai Lu saling bertukar pandang sambil tersenyum geli. Ikuti dia. Jangan sampai dia membuat masalah, ujar ayah Bai Lu Yi. Baik, jawab Bai Lu Jing sambil mengangguk, lalu pergi menyusul. Tak lama setelah Qin Wentian dan Bai Lu Yi keluar dari gua, sekelompok orang langsung mengerumuni mereka, membuat keduanya merasa agak risih. Itu Di Cheng, bisik Bai Lu Yi sambil menunjuk pria yang berdiri paling depan. Qin Wentian melirik sekilas dan mendapati bahwa Di Cheng berada di tingkat kelima Yuan Fu. Dari sudut pandang Kekaisaran Grensia, tingkat kultivasi ini sebenarnya tidak layak dibanggakan, terlebih mengingat usianya. Saat itu juga, Qin Wentian melihat dua orang tetua institut berhenti sejenak ketika lewat di dekat mereka. Ketika ia mencoba menilai tingkat kultivasi kedua tetua tersebut, ia menyadari bahwa ia tidak bisa merasakannya sama sekali. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, mata ketiganya hanya mampu menembus kultivasi hingga alam Yuan Fu. Para tetua ini pasti berada di alam biduk langit, itulah sebabnya ia tidak dapat mendeteksinya. Little Yi, aku sangat merindukanmu. Selama beberapa hari ini kita bahkan tidak sempat bertemu, ujar Di Cheng sambil memamerkan senyum tampan. Qin Wentian benar-benar tak tahu harus berkata apa. Orang ini benar-benar jenius dalam artian yang sama seperti Fan Lei. Kini Qin Wentian semakin yakin bahwa klan disengaja membiarkan Di Cheng datang lebih dulu, untuk menciptakan kesan buruk di Institut Rusa Putih. Dan ini jelas bukan sandiwara, melainkan sifat asli Di Cheng sendiri. Wajah Bai Lu Yi langsung berubah dingin. Amarahnya makin memuncak ketika ia melihat Qin Wentian mengedipkan mata padanya dari samping. Di Cheng, mulai sekarang, panggil aku Bai Lu Yi, bentaknya dengan marah. Setelah itu, ia langsung mengaitkan lengannya dengan lengan Qin Wentian, menatap tajam ke arah Di Cheng sambil menyeret Qin Wentian pergi. Qin Wentian tersenyum pahit. Gadis ini benar-benar menjadikannya tameng. Tindakan mereka membuat banyak orang di sekitar menatap dengan ekspresi penuh minat. Sekarang, bahkan jika Qin Wentian ingin meluruskan kesalahpahaman, penjelasan apapun justru hanya akan memperkuat dugaan orang-orang. Walaupun kenyataannya mereka hanyalah teman,
para anggota Institut Rusa Putih jelas tidak akan berpikir demikian. Qin Wentian. Di Cheng melangkah maju, menghalangi jalan mereka. Matanya menyipit, senyum jahat terlukis di wajahnya. Kau menghalangi jalanku, balas Qin Wentian sambil tersenyum. Aku tahu siapa kau. Seorang kultivator liar tanpa latar belakang, bakat kultivasimu biasa saja. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan hanyalah pencapaianmu dalam prasasti ilahi. Katanya kau sekarang Grandmaster tingkat 3, ujar Di Cheng. Qin Wentian sedikit mengernyit. Orang ini benar-benar telah menyelidikinya dengan cukup teliti. Lalu, tanya Qin Wentian dengan tenang. Walaupun para ahli prasasti ilahi dihormati, jangan sampai itu membuatmu besar kepala. Di mata kekuatan transenden sepertiku, orang sepertimu hanyalah alat. Kami membutuhkanmu untuk menempa senjata ilahi atau memurnikan boneka, tapi pada akhirnya, kalian hanyalah alat. Lagi pula, mustahil menggunakan prasasti ilahi dalam pertempuran. Siapa yang akan memberimu waktu untuk mengukirnya di tengah pertarungan? Pada akhirnya, kultivasi pribadi tetaplah kunci kekuatan. Di Cheng berbicara dengan nada tinggi, dada dibusungkan. Qin Wentian benar-benar kehabisan kata-kata. Orang ini sengaja menghalanginya hanya untuk memamerkan betapa hebat dirinya? Tapi apakah Di Cheng benar-benar hebat? Jika bicara soal keunggulan, itu hanya bermakna jika dibandingkan dengan pihak yang setara. Di Cheng tahu dirinya tak layak dibandingkan dengan Di Feng. Namun terhadap seseorang yang ia anggap remeh seperti Qin Wentian, bagaimana mungkin ia membiarkannya berada di atas kepalanya? Sebenarnya, Di Cheng tidak bodoh. Ia paham betul alasan klannya mengirimnya ke sini. Ketertarikannya pada Bai Luyi bukan semata karena kecantikannya, melainkan juga statusnya di Institut Rusa Putih. Jika ia bisa menikahinya, setidaknya ia akan memiliki pijakan dan prestis di sini. Dan jika benar-benar berhasil, klan dipasti akan sangat puas padanya. Sudah selesai? Nada suara Qin Wentian tetap datar, tatapannya seolah melihat orang yang tak layak diperhatikan. Senyum Di Cheng langsung membeku. Tubuhnya sedikit bergetar karena marah. Apa kau masih belum mengerti maksudku? Melihat lawannya tak berniat mundur, raut Qin Wentian menajam. Cahaya mengerikan memancar dari matanya, menembus ke arah Di Cheng. Seketika itu juga, Di Cheng merasakan krisis besar menyelimutinya. Tanpa sadar, ia mundur 2 langkah. 2 langkah ini membuatnya dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Ayo pergi, ujar Qin Wentian sambil tersenyum. Bai Luyi berperan seolah polos, namun kilatan licik terlihat jelas di matanya. Lengannya masih erat mengait lengan Qin Wentian, bahkan dilakukan dengan sengaja, seakan ingin memberitahu Di Cheng agar menyerah. Dari kejauhan, ayah Bai Luyi dan Bai Lu Jing tersenyum melihat kejadian itu. Qin Wentian kembali tersenyum pahit. Salah paham, ini benar-benar salah paham. Saat Qin Wentian dan Bai Luyi melangkah maju beberapa langkah, Di Cheng kembali maju, sekali lagi menghalangi jalan mereka. Tekanan kultivasi tingkat kelima Yuan Fu langsung meledak keluar, menekan Qin Wentian. Karena kau tidak mengerti, akan kukatakan secara terang-terangan. Pergi dari Institut Rusa Putih. Ancamnya, tekanan semakin menguat. Namun detik berikutnya, kaki Qin Wentian menghentak tanah berturut-turut. Cahaya emas berkilat di matanya. Di Cheng langsung menjerit kesakitan. Ia merasakan seolah kematian telah turun ke atasnya. Kekuatan semacam ini tak terbantahkan. Bahkan untuk menantangnya pun terasa sebagai sebuah penghujatan. Boom! Tekanan besar mengguncang pikirannya. Wajah Di Cheng memucat saat ia kembali terhuyung mundur. Qin Wentian bertindak seolah tak terjadi apa-apa dan terus melangkah maju. Saat pandangannya kembali menyapu Di Cheng, wajah pucat itu makin kehilangan warna, dan Di Cheng memuntahkan darah segar. Bes! Dipenuhi amarah, Di Cheng mengabaikan lukanya dan melepaskan jiwa astralnya. Energi astral langsung menyelimuti tubuhnya, membentuk lapisan pelindung, sementara ia menatap Qin Wentian dengan penuh kebencian. Saat itu, Qin Wentian sudah berdiri tepat di hadapannya. Ia mengulurkan telapak tangannya, lalu menariknya kembali dengan kecepatan luar biasa hingga udara bergetar keras. Seketika, garis-garis runik saling bertaut liar, membentuk wujud rok raksasa. Dengan tubuh besar yang bergerak secepat kilat, rok itu melesat begitu cepat hingga Di Cheng bahkan tak sempat merasa takut. Ia hanya merasakan cakarnya mencengkeram jubahnya, lalu melemparkannya jauh ke samping, seperti membuang sampah. Maknanya sangat jelas, Qin Wentian memperlakukan Di Cheng layaknya sampah. Berani sekali. Suara dingin menggema. Sebuah sosok muncul di belakang Di Cheng, menangkap tubuhnya di tengah udara sambil menahan dampak benturan.
Pada saat yang sama, orang itu mengirimkan satu serangan telapak tangan, dengan mudah menghancurkan wujud roh yang diciptakan Qin Wentian. Dengan bantuan orang tua itu, Di Cheng berdiri kembali. Darah masih mengalir dari bibirnya, jubah di dadanya sudah tercabik-cabik. Senyum apapun telah lenyap dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi muram dan penuh kebencian. Bertarung menggunakan prasasti ilahi bukanlah hal yang mustahil, ucap Qin Wentian dengan nada acuh. Setidaknya, untuk menghadapi orang selevelmu, aku bisa membunuh sebanyak dan sesering yang kuinginkan. Jadi jangan bertingkah congkak di depanku dengan kecerdasan setengah matangmu. Begitu kata-kata itu terdengar, Di Cheng kembali memuntahkan darah segar, kali ini karena amarah dan frustrasi. Bab 278. Kembali pada kesederhanaan, pencerahan. Setelah mengetahui bahwa Bai Luyi memiliki hubungan dekat dengan Qin Wentian, secara alami Di Cheng mulai mencari tahu tentang dirinya melalui banyak anggota Institut Rusa Putih. Ia ingin memahami lebih dalam siapa sebenarnya pria yang ia anggap sebagai saingan cintanya. Para anggota institut itu sangat mengenal Qin Wentian. Dari mereka, Di Cheng dengan mudah mengetahui bahwa Qin Wentian adalah seorang ahli prasasti ilahi peringkat ketiga, dengan tingkat kultivasi di tahap ketiga Yuan Fu. Ia tidak berasal dari kekuatan besar manapun, dan hubungannya dengan Bai Luyi juga terjalin hanya karena ketertarikan mereka yang sama terhadap prasasti ilahi. Karena itulah Di Cheng sebelumnya melontarkan kata-kata meremehkan. Ia ingin menjatuhkan Qin Wentian dari alas kakinya dengan menghina jalur prasasti ilahi, bahkan mengklaim bahwa mustahil menggunakan prasasti ilahi dalam pertempuran nyata. Namun melalui tindakannya barusan, Qin Wentian membuktikan bahwa bukan saja hal itu tidak mustahil, tetapi ia bahkan dengan mudah menundukkan Di Cheng. Bai Lujing dan ayahnya menatap dengan mata terbelalak. Pemahaman mereka terhadap tingkat pencapaian Qin Wentian kembali meningkat. Jalur prasasti ilahi mirip dengan jalur kultivasi, sama-sama sangat sulit untuk ditembus. Terlebih lagi, sebagian besar ahli prasasti ilahi peringkat ketiga yang mencapai puncak biasanya sudah berambut putih dan berusia lanjut. Sangat jarang menemukan seorang Grandmaster prasasti ilahi peringkat ketiga yang masih muda, apalagi yang mampu menggunakannya secara efektif dalam pertempuran. Qin Wentian benar-benar terlalu tidak masuk akal. Cepat atau lambat, ia pasti akan melangkah ke peringkat keempat. Itu hanyalah masalah waktu. Saat hari itu tiba, statusnya akan benar-benar berbeda. Jika ia mampu memasuki ranah prasasti ilahi peringkat keempat sebelum usia 20 tahun, maka ketenaran dan kedudukannya tidak akan kalah dari beberapa nama teratas dalam peringkat takdir surgawi. Setidaknya, sosok seperti itu belum pernah muncul di benua bulan. Namun, melompati batas dari peringkat ketiga ke peringkat keempat sama sulitnya dengan seorang kultivator Yuan Fu menembus ke alam biduk surgawi. Itu adalah jurang besar yang memisahkan dua dunia, sama sekali bukan sesuatu yang mudah dilewati. Sayangnya, tidak seorang pun dari mereka menyadari bahwa di kejauhan ada seorang tetua yang matanya memancarkan cahaya emosi tak terlukiskan saat menyaksikan cara Qin Wentian menggunakan prasasti ilahi. Mulai sekarang, jangan lagi mengganggu kecil. Kau tidak pantas untuknya, ucap Qin Wentian sambil menatap Di Cheng dengan datar. Ia berbicara atas nama Bai Luyi, berdasarkan persahabatan mereka. Seorang wanita seanggun dan setalenta Bai Luyi jelas tidak pantas memiliki pasangan selevel Di Cheng. Seperti yang ia katakan, Di Cheng memang tidak layak. Wajah Di Cheng berubah-ubah antara pucat dan kehijauan. Ia telah dipermalukan oleh Qin Wentian dalam pertarungan, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Ia sudah kehilangan semua dasar untuk membantah. Mustahil baginya membujuk tetua klan Di untuk bertindak atas namanya. Tujuan kedatangan klan Di ke Institut Rusa Putih adalah untuk menjalin hubungan baik. Bagaimana jadinya jika ia terlihat membujuk seorang tetua untuk menindas tamu institut, terlebih setelah ia sendiri yang salah langkah? Seberapapun pahitnya perasaan itu, Di Cheng hanya bisa menelannya. Namun baru saja Qin Wentian dan Bai Luyi melangkah beberapa langkah ke depan, hembusan angin dingin tiba-tiba berembus. Sebuah sosok lain muncul dan kembali menghalangi jalan mereka. Saat melihat wajah orang itu, ekspresi Qin Wentian sedikit membeku, hatinya terasa jengkel. Ada apa hari ini? Baru saja Di Cheng, sekarang sosok tua ini lagi. Meski tidak tahu pasti siapa dia, Qin Wentian ingat pernah melihat orang tua ini di institut. Seharusnya dia adalah salah satu tetua. Kakek Tong, apakah ada sesuatu? Bai Luyi berhenti sejenak, wajahnya dipenuhi kebingungan. Bai Lu Tong adalah seniornya, satu generasi dengan kakek kandungnya. Ia adalah salah satu dari 9 tetua Institut Rusa Putih, seorang ahli prasasti ilahi peringkat keempat sekaligus penguasa alam biduk surgawi. Kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Adik Qin,
Aku ingin meminjam sesuatu darimu. Mata Bai Lutong berbinar saat menatap Qin Wentian. Qin Wentian menjawab dengan sopan, apa yang ingin senior pinjam? Gulungan kuno dari fenomena surgawi ascendant itu. Begitu kata-kata itu terucap, mata Qin Wentian membelalak. Tanpa sadar ia melirik Bai Luyi. Apakah Bai Luyi membocorkan apa yang terjadi di alam rahasia? Saat itu, ia mendengar dari Bai Luyi bahwa para kekuatan transenden telah sepakat untuk menutup rapat-rapat masalah tersebut. Seharusnya tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di dalam alam rahasia. Bai Luyi sendiri terkejut. Ia tidak menyangka Bai Lutong mengetahui hal ini. Gulungan kuno ascendant unsur emas adalah harta tak ternilai. Qin Wentian meminjamkannya kepada Bai Luyi semata-mata karena kedekatan dan kepercayaannya padanya. Namun ia sama sekali tidak akrab dengan Bai Lutong. Siapapun pasti akan marah jika seorang asing tiba-tiba datang dan meminta meminjam harta berharga seperti itu. Qin Wentian tidak terkecuali. Melihat ekspresi mereka, Bai Lutong langsung mengerti. Gulungan kuno itu memang berada di tangan Qin Wentian. Aku mendengar bahwa adik Qin memperoleh keberuntungan besar di alam rahasia dan mendapatkan gulungan kuno prasasti ilahi dari ascendant itu. Aku hanya ingin meminjamnya sebentar untuk mempelajari pemahamannya. Setelah itu akan kukembalikan, kata Bai Lutong. Namun kilatan cahaya menakutkan melintas di matanya. Dengan status Bai Lutong dan nilai gulungan kuno itu, menghalangi jalan Qin Wentian dengan alasan meminjam jelas menunjukkan niat lain. Ia berniat mengambilnya. Senior pasti bercanda. Kultivasi junior rendah. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan harta berharga dari alam rahasia? Qin Wentian tertawa kecil sambil menatap mata Bai Lutong. Sekalipun Bai Lutong yakin, Qin Wentian tidak akan mengakuinya. Gulungan kuno itu memang harta besar, namun juga sumber masalah besar. Entah orang lain tahu atau tidak, Qin Wentian tidak akan pernah mengakui bahwa benda itu ada padanya. Oh, tapi sumber informasiku cukup dapat dipercaya. Bai Lutong tersenyum, tatapannya tak bergeser. Harta berharga selalu membangkitkan keserakahan manusia. Jika bukan karena hubungan Qin Wentian dengan Bai Luyi dan statusnya sebagai tamu institut, Bai Lutong sudah menggunakan kekerasan. Perampasan dan pencurian adalah hal biasa di dunia kultivasi. Kekuatan adalah segalanya. Kalau begitu, maukah adik Qin membiarkanku memeriksa cincin penyimpananmu? Bai Lutong tertawa. Permintaan itu benar-benar keterlaluan. Setiap kultivator memiliki rahasia. Cincin penyimpanan adalah barang paling pribadi. Bagaimana mungkin seseorang mengizinkan orang lain memeriksanya begitu saja? Kakek Tong, Anda sudah melampaui batas. Bai Luyi mengerutkan kening. Meski ia adalah tetua, tindakannya terlalu memaksa. Yi kecil, ini tidak ada hubungannya denganmu, jawab Bai Lutong dingin. Jika bukan demi dirinya, ia tak akan sebegitu sopannya pada Qin Wentian. Benarkah tidak ada hubungannya denganku? Bai Luyi membalas tajam. Nada suaranya syarat sindiran. Lengannya masih terkait pada lengan Qin Wentian. Kau harus paham betapa pentingnya gulungan ascendant itu. Sekarang benda itu ada di hadapanku, kakek Tongmu ini harus mendapatkannya. Ujar Bai Lutong dengan nada keras seperti besi dipukul. Bai Lutong, jangan keterlaluan. Sebuah sosok berjalan mendekat. Itu adalah tetua bermata besar yang pernah ditemui Qin Wentian sebelumnya. Ekspresi Bai Lutong tidak berubah sedikit pun. Bagi seorang ahli prasasti ilahi, gulungan ascendant itu hanya berjarak beberapa langkah darinya. Godaan sebesar itu sulit ditolak. Tetua Agung. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan, bentak Tetua Agung dengan dingin. Jangan lupa, Qin Wentianlah yang membantu Institut Rusa Putih dalam pertukaran itu sehingga kita bisa memasuki alam rahasia. Hemp. Bai Lutong mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Jelas ia tidak akan melupakan masalah ini. Terima kasih banyak, Tetua Agung, kata Qin Wentian sambil memberi hormat. Sebagai tamu institut, seharusnya kamilah yang meminta maaf atas perlakuan barusan. Atas nama institut, aku harap kau bisa memaafkan kami, balas Tetua Agung. Setelah itu ia menoleh ke Bai Luyi. Yi kecil, jaga adik Qin dengan baik. Jawab Bai Luyi pelan, pipinya sedikit memerah sebelum pergi bersama Qin Wentian. Mereka kembali menuju pegunungan belakang. Di sana suasananya tenang, angin sepau-sepau memberi rasa damai. Qin Wentian duduk di tanah, tersenyum tanpa sadar saat melihat Little Rascal menggesekkan kepalanya ke dadanya. Ia mengulurkan tangan kanan, lalu dengan jari kiri menyabet ringan. Kilatan cahaya pedang melintas, meninggalkan luka kecil. Tetesan darah segar menetes. Little Rascal, buka mulutmu, ujar Qin Wentian. Iya.
Little Rascal menggeleng, matanya menunjukkan penolakan, seolah marah padanya. Aku tahu kau mengikutiku dulu karena merasakan sesuatu dari garis darahku. Darahku berguna untuk evolusimu, dan kehilangan sedikit tidak berpengaruh padaku. Jangan khawatir, kata Qin Wentian sambil menepuk kepalanya dengan lembut. Little Rascal cemberut sejenak sebelum membuka mulutnya. Anak baik, Qin Wentian tertawa, meneteskan darah ke mulutnya. Tak lama kemudian, kilau keemasan berpendar di mata Little Rascal. Ia menguap lalu berlari ke samping dan tertidur. Ada orang yang sengaja menyebarkan kabar ini. Kau tidak khawatir sama sekali? Tanya Bai Lui melihat betapa santainya Qin Wentian. Tindakan Bai Lutong membuatnya merasa tertekan. Jika seorang tetua institut saja bereaksi seperti itu, bagaimana dengan orang lain? Harta berharga pasti membangkitkan keserakahan. Untuk apa khawatir? Aku hanya perlu menjadi lebih kuat dari semua ancaman itu, jawab Qin Wentian. Bai Lui mengangguk. Aku setuju. Setiap kesulitan tampak sangat rumit, tapi bukankah di balik kerumitan itu ada kesederhanaan? Kekuatan memang bisa menyelesaikan segalanya, tapi sayangnya kau masih terlalu muda dan belum cukup kuat. Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Mata Qin Wentian tiba-tiba berbinar, menatap Bai Lui. Bai Lui bingung. Apa Qin Wentian marah? Ia tidak terlihat seperti orang yang mudah tersinggung. Kekuatan bisa menyelesaikan segalanya, tapi kau masih terlalu muda dan belum cukup kuat, ulangnya. Bukan itu, kalimat sebelumnya. Setiap kesulitan tampak sangat rumit, tapi bukankah di balik kerumitan itu ada kesederhanaan? Gumam Bai Lui. Ya, itu dia. Tampak sangat rumit, namun sebenarnya kesederhanaan ada tepat di baliknya. Qin Wentian menarik napas dalam, wajahnya menunjukkan pencerahan. Ia sedikit menunduk, menikmati hembusan angin, tenggelam dalam perasaan tercerahkan itu. Dari sederhana menuju kompleks berarti memahami penerapannya. Namun kembali dari kompleks ke sederhana, itulah tingkat tertinggi, gumamnya. Bai Lui menatapnya, matanya berkilat, namun ia tidak sepenuhnya mengerti. Qin Wentian berjongkok lalu mengayunkan satu garis vertikal di udara. Hanya sebuah garis lurus biasa, namun di dalamnya tersembunyi kekuatan yang menggetarkan. Bai Lui menatap garis itu dengan bingung. Ia mendekat, berjongkok, dan menyalurkan sedikit energi astralnya untuk mengamati. Dalam sekejap, sebuah pilar cahaya pedang meledak dari udara tipis. Bai Lui terkejut hingga terjatuh duduk, hanya bisa menatap Qin Wentian dengan kagum saat merasakan kedahsyatan kekuatan itu. Kau! Menembus batas, suara Bai Lui bergetar penuh emosi. Ya, Qin Wentian tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa yang luar biasa. Namun kepercayaan diri yang terpancar darinya kini meningkat berkali-kali lipat. Bab 279, Tekanan. Jantung Bai Lui berdegup kencang saat sepasang mata indahnya menatap Qin Wentian tanpa berkedip sedikitpun. Peringkat keempat. Bibir merah mudanya bergerak, suaranya terdengar bergetar. Di seluruh benua bulan, ahli prasasti ilahi peringkat keempat termuda setidaknya berusia 50 tahun, sementara sebagian besar lainnya adalah eksentrik tua berumur ratusan tahun. Hampir semua jenius monster memiliki bakat luar biasa di dua jalur sekaligus, namun mereka lebih memilih mencurahkan sebagian besar waktu mereka untuk meningkatkan kultivasi. Hampir tidak ada yang mau menginvestasikan usaha besar pada dao prasasti ilahi. Qin Wentian jelas merupakan spesies yang sama sekali berbeda dibandingkan mereka. Belum, Qin Wentian tersenyum. Jawabannya membuat Bai Lui tanpa sadar mengembuskan napas yang sejak tadi tertahan, hingga tubuhnya sedikit bergoyang karena refleks. Ia sendiri tidak menyadari betapa gerakan tak sengaja itu memiliki daya mematikan di mata para pria. Kau hampir membuatku mati kaget. Bai Lui mendelik ke arahnya. Prasasti peringkat berapa itu? Qin Wentian bertanya sambil tersenyum, menunjuk pada goresan sederhana yang tadi ia buat, sebuah garis vertikal biasa yang menyembunyikan prasasti pedang yang mengerikan di dalamnya. Peringkat ketiga, jawab Bai Lui. Namun keterkejutan masih jelas di matanya. Meski Qin Wentian belum menembus peringkat keempat, ia telah menyentuh kebenaran tingkat lebih tinggi dalam dao prasasti ilahi. Berapa banyak ahli prasasti ilahi peringkat ketiga yang mampu mengukir prasasti peringkat ketiga secara instan hanya dengan satu gerakan tangan? Bahkan seorang ahli prasasti ilahi peringkat keempat pun belum tentu mampu melakukannya. Prasasti instan, dan kau bahkan memadatkan esensi prasasti pedang itu ke dalam satu garis. Ini benar-benar terobosan besar, ujar Bai Lui sambil tersenyum. Semua ini berkat nasihatmu, kembali pada kesederhanaan dari kerumitan. Sebelumnya, dari peringkat pertama dan kedua hingga peringkat ketiga,
prasasti pada dasarnya bersifat sederhana, namun perlahan menjadi semakin rumit. Setiap garis dan pola rune saling bertaut, membentuk gambaran yang semakin jelas dan utuh seiring pendalaman pemahaman kita terhadap prasasti ilahi. Kerumitan prasasti secara alami sejalan dengan tingkat kesulitannya. Namun jika mengikuti alur pemikiran ini, untuk melangkah dari peringkat ketiga ke peringkat keempat, bukankah prasasti akan dipenuhi lebih banyak garis rune, menjadi berkali-kali lipat lebih rumit? Jika demikian, tingkat kesulitan untuk mengukir prasasti peringkat keempat akan berada di luar bayangan. Apa yang kau katakan memang benar. Itulah sebabnya para jenius berbakat di dua jalur lebih memilih memusatkan perhatian mereka pada kultivasi. Bai Lu Yi melanjutkan. Kesulitan menembus dari peringkat ketiga ke peringkat keempat bahkan bisa lebih berat dibandingkan menembus ke alam biduk surgawi dari Yuan Fu. Selain itu, dalam pertempuran nyata, seorang penguasa biduk surgawi bisa dengan mudah membunuh ahli prasasti ilahi peringkat keempat sebelum ia sempat mengukir satu prasasti pun. Tidak akan ada orang yang menunggu dengan sabar. Qin Wentian tentu memahami logika ini. Inilah salah satu alasan yang digunakan Di Cheng untuk menghina dirinya, dan itu memang ada benarnya. Jika tidak, pencapaiannya sebagai ahli prasasti ilahi peringkat ketiga tingkat puncak seharusnya sudah cukup untuk membuat kekuatan tempurnya menyaingi kultivator Yuan Fu tingkat puncak. Namun kenyataannya tidak demikian. Jalur kultivasi dan dao prasasti ilahi memang tidak bisa dibandingkan secara langsung. Meski begitu, hal itu tidak memengaruhi status dan penghormatan yang diterima seorang ahli prasasti ilahi peringkat keempat. Bagaimanapun juga, peringkat keempat berarti mampu menempa senjata ilahi tingkat keempat atau membangun formasi peringkat keempat. Banyak orang akan datang memohon bantuan, termasuk para penguasa biduk surgawi. Jalur kultivasi memiliki ribuan cara untuk maju, begitu pula dao prasasti ilahi. Ahli prasasti lain tentu memiliki metode mereka sendiri, sementara kembali pada kesederhanaan dari kerumitan adalah jalan yang kupahami. Ini jalanku sendiri. Pada akhirnya, selama air mengalir, saluran akan terbentuk. Meski aku masih berada di peringkat ketiga, hanya soal waktu sebelum aku melangkah ke peringkat keempat. Qin Wentian mengatakannya dengan tenang, tanpa sedikit pun kesombongan. Jalur prasastinya berkaitan erat dengan metode pemurnian roh yang ia peroleh dari fragmen ingatan si orang tua misterius. Metode itu menggunakan prasasti ilahi untuk mengubah energi astral menjadi energi ilahi. Tanda kesempurnaan tingkat pertama adalah kemampuan mengubah energi astral menjadi energi ilahi secara instan melalui prasasti ilahi peringkat pertama apapun. Tingkat kedua mencapai kesempurnaan saat hal yang sama bisa dilakukan dengan prasasti peringkat kedua. Kini, untuk tingkat ketiga metode pemurnian roh, Qin Wentian belum mencapai kesempurnaan. Namun setidaknya, ia sudah mampu mengukir beberapa prasasti peringkat ketiga yang lebih sederhana secara instan. Ini berarti ia telah mencapai tahap keberhasilan besar di tingkat ketiga, hanya selangkah lagi dari kesempurnaan. Tak diragukan lagi, metode pemurnian roh berkontribusi paling besar terhadap jalur prasasti Qin Wentian. Dengan kata lain, kau sangat dekat untuk menembus peringkat keempat? Tanya Bai Lu Yi. Karena aku sudah memahami pencerahan ini, menembus ke peringkat berikutnya hanya membutuhkan waktu untuk merenung dan mendalami apa yang telah kupahami. Seperti aku sudah menemukan pintunya, tinggal membukanya lebih lebar. Seharusnya tidak terlalu sulit, jawab Qin Wentian sambil tersenyum santai. Kata-katanya membuat jantung Bai Lu Yi kembali berdebar. Ahli prasasti ilahi peringkat keempat di usia 19 tahun? Tubuhnya bergetar hanya dengan membayangkannya. Sepertinya aku harus kembali menjalani pengasingan tertutup, kata Qin Wentian sambil tersenyum getir. Meski ia lebih menitikberatkan pada peningkatan kultivasi, dao prasasti ilahi adalah satu-satunya jalan baginya untuk mendapatkan pengakuan Institut Rusa Putih dalam waktu singkat. Karena itu, untuk sementara ia memilih memusatkan perhatiannya di sana, menargetkan terobosan ke peringkat keempat. Jika itu tercapai, sebagai ahli prasasti ilahi peringkat keempat berusia 19 tahun, status dan ketenarannya tidak akan kalah dari nama-nama teratas di peringkat takdir surgawi. Institut Rusa Putih juga akan memandangnya dengan sudut pandang baru, membuka jalan baginya saat kelak ia mengungkap token Kaisar Azur. Baik, fokuslah dan lakukan yang terbaik. Kau pasti harus menembusnya. Ya. Bai Lu Yi mengepalkan tinjunya kecil dengan semangat, senyumnya polos dan memikat. Selama kau melangkah ke peringkat keempat, ditambah bobot dari token otoritas itu, semua keberatan terhadap kepemimpinanmu akan teredam. Ya, Qin Wentian mengangguk. Perbedaan bobot antara seorang ahli prasasti ilahi peringkat keempat yang mengeluarkan token otoritas dan seorang kultivator Yuan Fu tingkat keempat yang melakukan hal sama ibarat langit dan bumi. Bai Lu Yi mengangkat tangannya,
mengepalkan tinju. Qin Wentian menirunya. Buk! Kedua tinju itu bersentuhan ringan sebelum Bai Lu Yi berbalik pergi. Sebuah tos kepalan tangan yang syarat dukungan dan persahabatan. Qin Wentian menarik napas dalam, lalu duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Waktu, ia membutuhkan lebih banyak waktu. Sebelum institut sepenuhnya mengakui Di Feng, ia harus membalikkan keadaan dengan mengungkap token otoritas itu. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Di pegunungan belakang yang sunyi, rumput hijau terbentang bak permadani lembut. Cahaya matahari, rintik hujan, dan angin sepau-sepau menyejukkan tempat itu. Di sana, seorang pemuda duduk bersila dengan mata terpejam, seakan terputus dari dunia luar, tak ada apapun yang mampu mengusik kedamaian hatinya. Di sampingnya, seekor anak anjing putih salju meniru gerakannya, mencoba duduk bersila dengan tingkah lucu yang menggemaskan. Pada siang hari, anak anjing itu berlarian ke sana kemari, mengejar ekornya sendiri. Di waktu lain, ekspresi keakraban muncul saat ia menjilat wajah sang pemuda, seolah menganggapnya keluarga. Namun yang benar-benar mengejutkan adalah setiap malam, saat anak anjing itu berbaring untuk tidur, berkas-berkas cahaya astral turun dari langit dan memasuki tubuhnya, memancarkan sinar keemasan saat ia menyerap cahaya bintang. Sementara itu, Chu Mang dan Fan Lei menghabiskan hari-hari mereka di tempat paling keras di benua bulan, arena neraka. Di sana, melalui tempaan tanpa henti dalam situasi hidup dan mati, kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Chu Mang telah lama menembus tingkat ke-6 Yuanfu, sementara Fan Lei juga baru saja melangkah ke tingkat ke-4. Selama periode ini, mereka sering bertarung satu sama lain. Meski tingkat kultivasi Fan Lei masih di bawah Chu Mang, dengan mengaktifkan batas garis darahnya, ia mampu hampir mengimbangi Chu Mang dalam pertarungan. Waktu ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Tak dapat disangkal, benua bulan menawarkan pengalaman yang jauh lebih kaya dibandingkan negeri kecil Chu. Banyak hal juga terjadi di benua bulan selama periode ini. Salah satunya adalah kabar tentang seseorang bernama Qin Wentian yang memperoleh keberuntungan besar dan mendapatkan warisan Ascendant, sebuah gulungan kuno prasasti ilahi, dari alam rahasia. Begitu kabar itu menyebar, langsung menimbulkan gelombang besar. Banyak Grandmaster merasakan keserakahan bangkit di hati mereka. Ascendant unsur emas bukan hanya makhluk maha kuat dalam hal kultivasi, ia juga merupakan ahli prasasti ilahi peringkat kelima yang menakutkan. Bisa dibayangkan betapa menggiurkannya warisan itu bagi para ahli prasasti ilahi peringkat keempat. Namun, ketika penyelidikan menunjukkan bahwa Qin Wentian berada di Institut Rusa Putih, banyak harapan langsung hancur. Institut Rusa Putih adalah tempat yang menghususkan diri dalam prasasti ilahi. Jika Qin Wentian berada di sana, sangat mungkin warisan itu telah jatuh ke tangan institut. Penyelidikan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa sudah lama Qin Wentian tidak meninggalkan institut. Entah geraknya dibatasi, atau ia ditahan oleh para tetua. Pada saat inilah, ketika banyak mata tertuju pada Qin Wentian, ia sendiri masih menjalani pengasingan tertutup di pegunungan belakang Institut Rusa Putih. Hari ini, Bai Lu Yu membawa 2 murid junior menuju pegunungan belakang. Namun saat tiba di kaki gunung, mereka dihadang oleh Bai Lu Yi. "Yi kecil, apa maksudmu ini?" Wajah Bai Lu Yu tampak tidak senang. "Paman Yu, aku tahu tujuan kedatanganmu. Dia sedang menjalani pengasingan tertutup, mohon jangan mengganggunya," jawab Bai Lu Yi dengan tenang. Bai Lu Yu adalah putra sulung Bai Lu Tong dan memiliki sedikit pencapaian dalam dao prasasti ilahi, meski tidak terlalu tinggi. Tujuan kedatangannya ke pegunungan belakang sudah jelas. Kapan pegunungan belakang Institut Rusa Putih menjadi wilayah yang dikuasai orang luar? Bahkan aku yang bermarga Bai Lu tidak boleh masuk. Bai Lu Yu mencibir dingin. Lagi pula, aku datang hari ini karena ada beberapa tamu yang ingin bertemu dengannya. Kau pasti tahu betapa pentingnya orang-orang itu. Dia tidak akan menemui mereka, jawab Bai Lu Yi tanpa ragu. Ia tentu tahu siapa orang-orang itu. Belakangan ini, banyak ahli prasasti ilahi peringkat keempat datang ke Institut Rusa Putih untuk menemui Qin Wentian. Institut tidak bisa menolak kunjungan para Grandmaster itu karena latar belakang mereka luar biasa. Namun Bai Lu Yi tahu, ada seseorang yang ingin menggunakan para ahli prasasti ilahi peringkat keempat itu untuk menekan Qin Wentian. Jika tekanan terus meningkat dan institut memilih mengorbankannya, maka Qin Wentian akan kehilangan semua penopang di benua bulan. Satu-satunya pilihan untuk menjamin keselamatannya adalah menyerahkan gulungan kuno itu kepada Institut Rusa Putih. Tak diragukan lagi, itulah hasil terbaik bagi pihak institut. Oh, Yi kecil, temanmu benar-benar sombong. Bahkan tidak mau menemui Grandmaster peringkat keempat. Bai Lu Yu tertawa dingin.
Kalaupun ia menolak, seharusnya dia yang menyampaikannya sendiri. Minggirlah. Setelah berkata demikian, Bai Luyu terus melangkah maju. Mata Bai Luyu berkilat, dan dengan satu gerakan, sosoknya kembali muncul di depan Bai Luyu, menghalangi jalannya. Kurang ajar, teriak Bai Luyu, aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Dalam situasi ini, ia tak lagi peduli pada ikatan keluarga. Sekalipun harus bertindak terhadap Bai Luyi, ia harus bertemu Qin Wentian hari ini. Wajah Bai Luyi menjadi sangat buruk. Ia tak menyangka seseorang dari keluarganya sendiri akan bertindak sejauh ini. Karena senior ingin bertemu denganku, mengapa aku harus menolak? Pada saat itu, sebuah suara lembut namun menggema melayang dari kejauhan, membuat mata Bai Luyi langsung berbinar. Ia terlalu mengenal pemilik suara itu. Bab 280. Karakter yang luar biasa. Bai Luyu mendengus dingin sambil mendorong tubuhnya melewati Bai Luyi, lalu melangkah naik ke arah pegunungan. Setelah mendengar perkataan Qin Wentian, Bai Luyi secara alami menyingkir dan mengikuti pamannya dari belakang, menuju puncak gunung. Qin Wentian sedang duduk di area berumput di lereng gunung. Ketika menyadari kedatangan Bai Luyu, ia sedikit membungkukkan badan dan tersenyum tipis. Apakah senior memiliki keperluan denganku? Grandmaster Qin, ternyata memang sulit sekali hanya untuk bertemu denganmu. Bai Luyu melafalkan sebutan, Grandmaster Qin, kata demi kata, dengan nada yang syarat ejekan. Jelas baginya, Qin Wentian sama sekali tidak pantas menyandang gelar, Grandmaster. Senior bercanda. Beberapa hari terakhir ini junior sedang menjalani kultivasi tertutup. I kecil hanya menghalangi jalan senior karena khawatir aku akan terganggu. Jika tanpa sengaja kami menyinggung senior, mohon terimalah permohonan maafku. Qin Wentian tetap tersenyum, seolah sama sekali tidak mendengar nada mengejek dalam ucapan Bai Luyu. Namun Bai Luyu jelas tidak berniat berhenti. Dengan nada sinis ia melanjutkan, Grandmaster Qin sedang kultivasi tertutup? Wah, jangan-jangan kamu sudah menembus peringkat keempat. Qin Wentian tetap tersenyum, tanpa merasa perlu menjawab dengan kata-kata. Dalam hati, Bai Luyu mengumpat. Qin Wentian ternyata tidak mudah terpancing. Hari ini, beberapa tamu terhormat datang ke Institut Rusa Putihku, berharap bisa bertemu dengan Grandmaster Qin. Mereka semua adalah Grandmaster peringkat keempat. Jadi aku ingin tahu, apakah Grandmaster Qin bersedia memberi mereka sedikit muka? Oh, aku tidak mengenal siapapun di benua bulan. Mengapa ada orang yang ingin menemuiku? Tanya Qin Wentian dengan ekspresi penasaran. Wajah Bai Luyu langsung menggelap. Qin Wentian benar-benar tidak tahu tinggi rendahnya langit. Berani-beraninya ia menggunakan kata, ingin menemuiku. Padahal yang datang adalah para Grandmaster peringkat keempat. Bukan ingin menemuimu, Bai Luyu menekankan setiap kata, melainkan memanggilmu untuk menghadap. Oh! Qin Wentian mengangguk ringan, tanpa komentar tambahan. Para Grandmaster peringkat keempat ini benar-benar memilih waktu yang tepat untuk datang. Ia melirik ke arah Bai Luyi, dan melihat ekspresi cemas di wajah gadis itu. Seketika, Qin Wentian mengerti. Tujuan kedatangan mereka hanya satu, gulungan kuno penerus Ascendant. Meskipun Qin Wentian tidak berkata apa-apa lagi, Bai Luyu justru semakin menyindir. Grandmaster Qin, mengapa kamu belum juga bersiap untuk berangkat? Dan mengapa aku harus berangkat? Qin Wentian menatap Bai Luyu dengan wajah bingung. Kamu? Tatapan Bai Luyu menjadi dingin saat ia memelototi Qin Wentian. Banyak Grandmaster peringkat keempat ingin bertemu denganmu sekarang. Katakan padaku, jika kamu tidak bergerak, apakah kamu berharap mereka semua datang mencarimu sendiri? Atau kamu sedang menghindari mereka? Nada suara Bai Luyu sedingin embun beku musim dingin. Namun ia tidak menyangka Bai Luyi akan menyela. Paman Yu, seharusnya paman sangat tahu apa motif mereka. Mengapa paman mau menjadi corong mereka? Tujuan Bai Luyu sangat jelas. Ia ingin Qin Wentian berada di bawah tekanan para Grandmaster. Hanya dengan begitu, demi melindungi diri, Qin Wentian akan tunduk pada Bai Lutong, ayahnya. Senior bercanda. Mengapa aku harus menghindari mereka? Qin Wentian menjawab pelan. Namun perlahan, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh sorot tajam bagai pedang. Aku tidak ingin bertemu mereka karena aku memang tidak ingin. Apa maksud senior menggunakan kata, menghindar? Senyum dingin Bai Luyu membeku. Ia menatap Qin Wentian tajam, hendak berkata lagi, namun Qin Wentian lebih dulu melanjutkan. Jika mereka ingin menemuiku, biarkan mereka datang. Aku akan menunggu di sini. Kamu.
Kamu mengharapkan para Grandmaster peringkat keempat datang sendiri menemuimu? Mengapa tidak? Bukankah mereka yang ingin bertemu denganku? Qin Wentian mengangkat bahu. Aku tidak meminta bantuan mereka, dan sebelum ini mereka juga tidak pernah menunjukkan kesopanan padaku. Jika hanya karena satu kalimat dari mereka aku harus pergi menghadap, bukankah itu berarti aku merendahkan diriku sendiri? Atau jangan-jangan senior memang suka merendahkan diri? Mata Bai Luyu menyipit, lalu ia memaksakan senyum. Kata-kata yang tajam. Kalau begitu, aku akan pergi memberitahu para inskripsionis peringkat keempat itu bahwa merekalah yang harus datang mengunjungi Grandmaster Qin. Setelah berkata demikian, Bai Luyu mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Para pemuda di belakangnya menatap Qin Wentian dengan pandangan penuh kebencian, seolah racun menetes dari mata mereka. Setelah ketiganya pergi, wajah Bai Luyu menunjukkan campuran ketakutan dan kecemasan. Ia menjelaskan, selama kamu menjalani kultivasi tertutup, kabar tentang dirimu yang memperoleh warisan Ascendant telah bocor. Bai Luyu adalah putra Bai Lutong, jadi kamu pasti paham motif mereka. Para inskripsionis peringkat keempat itu bersatu melawanmu, dan sepertinya mereka berniat menggunakan tekanan untuk memaksamu menyerah. Qin Wentian mengangguk pelan sambil berdiri perlahan. Melihat betapa khawatirnya Bai Luyu, ia tak bisa menahan senyum menenangkan. Jangan cemas. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapi mereka jika mereka memaksaku terlalu jauh. Mata Bai Luyu langsung berbinar, seolah memahami makna tersembunyi dari kata-kata Qin Wentian. Berhasil. Ya. Qin Wentian tersenyum. Benarkah? Bai Luyu bertanya lagi. Benar, benar. Qin Wentian terus mengangguk. Peringkat keempat? Kamu tidak berbohong. Bai Luyu bertanya untuk ketiga kalinya, keterkejutan di matanya semakin jelas. Ini terlalu sulit dipercaya. Seorang Grandmaster peringkat keempat. Di usia 19 tahun, Qin Wentian memutar bola mata, lalu berjalan mendekat sambil tertawa dan mengetuk ringan kepala Bai Luyu. Kebenaran mutlak. Aku tidak berbohong. Ini luar biasa. Bai Luyu tampak dikuasai emosi. Tanpa sadar ia melompat kegirangan lalu memeluk Qin Wentian erat. Langit. Aku benar-benar menyaksikan seorang pemuda 19 tahun melangkah ke tingkat Grandmaster peringkat keempat. Ini akan tercatat dalam sejarah. Gila. Ini benar-benar gila. Qin Wentian, kamu terlalu gila. Qin Wentian sama sekali tidak menyangka Bai Luyu akan kehilangan kendali seperti ini. Saat merasakan kelembutan dadanya menekan tubuhnya, ia tidak tahu harus mengalihkan pandangan kemana. Akhirnya, ia memilih menatap wajah Bai Luyu. Tindakan Bai Luyu lahir dari kepolosan dan kebahagiaan yang murni. Ketika menyadari Qin Wentian menatapnya, ia berkedip dan berhenti melompat-lompat. Semburat merah segera muncul di pipinya. Raut malu di wajah polos itu membuat Qin Wentian saat ini tampak seperti orang bodoh. Meski sudah terbiasa melihat kecantikan, Bai Luyu di hadapannya saat ini benar-benar terlalu indah. Tunggu aku akan membuat masalah ini meledak. Mata Bai Luyu tiba-tiba bersinar, seolah mendapat inspirasi mendadak. Saat ia berlari menjauh, ia seperti merasakan sesuatu dan mengusap kepalanya dengan hati-hati. Ia menoleh kembali dan memarahi Qin Wentian. Sialan, kamu pakai tenaga terlalu besar. Baru sadar sekarang. Qin Wentian terdiam tanpa kata. Ia hanya melihat Bai Luyu tersenyum manis padanya sebelum pergi dengan kecepatan penuh. Membuat masalah ini meledak. Qin Wentian menatap punggung rampingnya sambil berkedip. Gadis ini, jika diberi kesempatan, pasti bisa membuat seluruh dunia kacau. Tak lama kemudian, Qin Wentian melihat deretan siluet bergerak naik ke gunung. Di antara mereka, ada beberapa dengan rambut putih sepenuhnya, ada yang tampak begitu rentas seolah sudah dekat dengan liang kubur, dan ada pula yang berwajah ramah dan penuh kebajikan. Namun terlepas dari penampilan mereka, aura yang terpancar memiliki kesamaan, kesombongan samar yang sulit disembunyikan. Para inskripsionis kuat sudah terbiasa dipuja dan dihormati. Bahkan kekuatan transenden pun tidak akan dengan mudah menyinggung Grandmaster peringkat keempat, melainkan menggunakan kekayaan besar untuk menarik atau membeli dukungan mereka. Cara ini hampir selalu efektif, selama mereka bersedia. Inskripsionis peringkat keempat tidak pernah kekurangan kekayaan, juga tidak kekurangan ketenaran. Dimanapun mereka berada, mereka bagaikan bulan terang yang dikelilingi bintang-bintang. Bahkan sekarang, mereka dikawal oleh para ahli Yuanfu tingkat 7, hingga 9 demi melindungi keselamatan mereka. Bagi sebagian orang yang tidak terlalu menonjol dalam jalur kultivasi, namun memiliki bakat dalam dao prasasti ilahi,
mereka akan mencurahkan seluruh hidupnya ke bidang tersebut, menghabiskan waktu panjang untuk meneliti dan mendalami prasasti ilahi. Karena meskipun hanya memiliki basis kultivasi tingkat Yuanfu, sebagai Grandmaster peringkat keempat, status dan ketenaran yang mereka miliki tetap luar biasa tinggi. Karena itulah, tanpa disadari, mereka selalu memancarkan aura kesombongan samar. Saat berhadapan langsung dengan mereka, Qin Wentian dengan jelas merasakan atmosfer yang menegang di antara para Grandmaster peringkat keempat ini. Dua di antaranya adalah penguasa biduk surgawi, sisanya berada di tingkat Yuanfu. Bahkan yang terlemah pun berada di tingkat kelima Yuanfu. Pandangan Qin Wentian menyapu mereka, dan basis kultivasi mereka langsung terbaca. Bukan hanya itu, Qin Wentian juga menyadari bahwa ia mengenal salah satu dari dua penguasa biduk surgawi tersebut. Junior memberi hormat kepada Grandmaster Fenrir. Qin Wentian membungkuk dengan sopan. Saat pertukaran yang diadakan oleh Istana Perampas Bintang dulu, Grandmaster Fenrir adalah juri. Bukan hanya itu, Qin Wentian tahu bahwa Fenrir adalah sosok yang adil dan patut dihormati. Grandmaster Fenrir tertawa, cahaya terang berkilat di matanya saat ia menatap Qin Wentian, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Saat kita bertemu di Istana Perampas Bintang, aku sudah tahu bahwa kamu bukanlah karakter biasa. Dan sekarang, seperti yang kuduga, langit memang menganugerahkan keberuntungan padamu. Tentu saja, semua ini juga hasil kerja kerasmu sendiri. Selamat. Grandmaster Fenrir mengangguk sambil tersenyum, nadanya tenang dan mantap, seolah berbicara dengan seorang yang setara, tanpa sedikit pun rasa superior. Qin Wentian bisa dengan jelas merasakan niat baik yang terpancar dari Grandmaster Fenrir. Ia juga memahami makna tersembunyi dalam kata-katanya, sehingga ia tertawa sambil menjawab. Junior memang beruntung. Saat pertukaran dulu, aku memperoleh banyak pengalaman berharga. Sekarang bisa bertemu kembali dengan Grandmaster Fenrir, Junior harus menyampaikan rasa terima kasih. Setelah berkata demikian, Qin Wentian kembali membungkuk, gerakannya penuh ketulusan dan hormat. Bagus. Grandmaster Fenrir tersenyum dan mengangguk. Kakinya lalu bergeser sedikit ke samping, seolah sengaja menjaga jarak dari para inskripsionis peringkat keempat lainnya. Dalam hati, ia mencatat bahwa pemuda ini jelas bukan ikan kecil di kolam sempit. Suatu hari nanti, ia pasti akan berubah menjadi naga yang terbang menembus 9 langit. Fenrir tahu ini adalah sebuah kesempatan. Jika bisa menjalin hubungan baik, itu akan sangat menguntungkan. Namun jika tidak, satu hal yang pasti, ia tidak boleh menyinggung Qin Wentian. Sayangnya, yang lain tidak menyadari gerakan kecil Grandmaster Fenrir tersebut, apalagi memahami kedalaman makna di balik percakapan singkat antara Fenrir dan Qin Wentian. Bahkan, mereka justru mengira bahwa Grandmaster Fenrir sedang memberi isyarat bahwa Qin Wentian telah memperoleh warisan Ascendant, dan Qin Wentian pun mengakuinya secara tidak langsung. Karena itu, tatapan mereka yang tertuju pada Qin Wentian mulai bersinar oleh kilatan keserakahan. Mereka memandangnya seolah sedang menatap mangsa. Warisan Ascendant? Hari ini, bocah pendatang baru ini harus menyerahkannya. Bersambung.